sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali akan mengikuti channel kesayangan kita, Air Kehidupan, dari Pendeta Stephen Bones Manengke. Saat ini kita akan mengikuti khotbah sesuai dengan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ, yang dalam hal ini bacaan Alkitab kita saat ini terambil dalam Roma 2 ayat 1 sampai 16. Sebelum kita lanjut, jangan lupa channel kesayangan kita saat ini di-subscribe, like, share, dan diberikan komentar. Marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, Engkau yang menuntun dan mengarahkan jalan hidup manusia untuk belajar menempatkan diri dalam segala keberadaan kehidupan sebagai orang yang percaya. Kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah umat Tuhan, kita membaca Alkitab dalam Roma 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Hukuman Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman.
Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitahukan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah Allah tidak memandang bulu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 2 ayat 1 sampai 16, Rasul Paulus menasihati jemaat Kristiani di kota Roma untuk tidak saling menganggap diri paling benar atau lebih baik dalam label kekudusan dan kesucian daripada orang yang lain. Sebab di hadapan Tuhan semua orang ini berdosa. Semua orang yang telah berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan. Di hadapan Tuhan semua manusia sama dibenarkan, dan bukan dari hasil usaha atau perbuatan baik, tetapi hanya disuruh semata-mata dengan Tuhan. Hai manusia, siapapun engkau, Roma 4 ayat yang keempat. Selanjutnya, Paulus menjelaskan tentang menghakimi. Dalam bahasa Yunani krino berarti hukuman, keputusan dengan menjatuhkan atau telah memuliakan. Kata ini dilangsungkan sampai 3 kali. Mengapa? Karena Paulus sangat serius mengkritisi akan sikap hidup orang-orang Yahudi yang suka menghakimi orang lain. Seharusnya keadaan mereka tidaklah lebih baik daripada orang-orang yang dihakimi. Orang-orang yang bukan Yahudi tentunya. Hai manusia, siapapun engkau
yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Kemudian Rasul Paulus menasihatkan mereka supaya tidak boleh saling menghakimi kepada siapapun itu. Karena itu, ia berlaku adil dan benar. Tuhan menghukum menurut kebenaran dan bukan berdasarkan latar belakang kehidupan. Baik dia latar belakang kehidupan Yahudi maupun non-Yahudi atau Yunani. Perkataan engkau menghukum mereka berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya. Paulus sebagai rasulnya Yesus Kristus menuding orang-orang ini adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang sombong, orang-orang yang munafik. Paulus menentang pandangan-pandangan yang salah bahwa orang Yahudi tidak akan dihakimi karena mereka betul-betul melakukan kesalahan, atau Paulus menentang pandangan yang salah bahwa orang Yahudi tidak akan dihakimi karena mereka salah. Mereka tidak berbuat dosa. Dimaksudkan supaya mereka meninggalkan perbuatan jahat dan kembali kepada Tuhan. Memang murka Allah akan berlaku bagi mereka yang keras kepala dan tidak mau bertobat. Namun bagi mereka yang percaya pasti akan diselamatkan dan akan memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan tidak memandang bulu untuk menghukum baik orang Yahudi maupun orang Yunani yang betul-betul telah berbuat kejahatan. Tetapi Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, kehormatan, dan sejahtera bagi mereka yang berbuat baik. Saudara-saudara, Rasul Paulus ingin mempertegas bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak membeda-bedakan antara orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi atau non-Yahudi. Sama istimewanya di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memperlakukan semua orang sama. Apakah dia orang Yahudi ataupun bukan orang Yahudi. Tuhan menghukum manusia tanpa membeda-bedakan latar belakang bangsa. Karena keyahudian atau non-Yahudi yang memiliki hukum Taurat ataupun tidak. Tuhan mengetahui isi hati, apakah terbuka untuk Kristus atau menolak dan mengeraskan hati. Hukum Taurat bukan untuk membenarkan diri, tetapi untuk mengetahui apakah orang tersebut berbuat dosa ataupun tidak. Yang jelas, Tuhan mengenal isi hati manusia, baik ataupun buruk. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Dia, di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang percaya, suara hati kita akan memberontak di saat kita berbuat kesalahan ataupun dosa. Selain memiliki hati nurani sebagai pertimbangan baik dan buruk, kita juga memiliki firman Tuhan yang mengoreksi
segala dosa dan kesalahan kita. Kita harus mempunyai kepekaan yang saat ini kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Kita harus segera bertobat, berbalik arah atau metanoia. Inilah satu realitas, satu kenyataan yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Jangan menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Jangan berbuat dosa lagi, supaya kita tidak dihukum, sebab Allah tidak memandang bulu. Allah mengharapkan umat gembalaannya betul-betul mau hidup benar bersama-sama dengan Dia. Karena itu, berupayalah untuk selalu kita menjadi berkat bagi sesama kita. Sola Gratia. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktumu, kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang setia, orang-orang yang mau belajar dalam hidup ini, merefleksikan hal-hal yang baik untuk kami pertahankan dan berusaha menjauhi hal-hal yang tidak benar sesuai dengan yang dikehendaki iblis, raja kegelapan dan dosa. Inilah doa kami Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan firman kita saat ini lewat channel kesayangan kita, Air Kehidupan, dari Pendeta Stephen Bons Manengke. Jangan lupa ya, di-subscribe, di-like, share, dan diberikan komentar. Dalam rangka memperlengkapi hal-hal penting untuk kita perlengkapi dalam hidup kita ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless.